menelurkan melalui usaha kita, melalui pergaulan. Mungkin itu renungan kali ini, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita dan ini menjadi pelayanan yang baik. Terima kasih. Waktunya mungkin lebih dari 3 menit. Terima kasih Pak Mo, pertemuan yang sangat luar biasa. Ya, kita berharap semua di sini walaupun mungkin kita masih belum saling kenal, semoga nanti di tahun-tahun depan kita tetap berada di tempat yang sama dan bisa saling bertolong-tolongan. Ya. Berikutnya saya akan langsung masuk ke acara. Saya perkenalkan dulu moderator kita Pak Andri dari GKI Ciledug dan narasumber grup les kita dari GKI Serpong. Silakan Pak Andri. Iya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita saat ini seperti yang diberikan undangan oleh PPMK kepada Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan melakukan group coaching dan narasumber kita pada saat ini adalah Bu Reswita. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Boleh teman-teman ditampilkan profilnya. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca sendiri ya. Jadi sudah banyak beliau berkarir lebih dari 23 tahun di institusi keuangan, kemudian posisi saat ini adalah Senior Vice President Customer Experience di salah satu dari 10 bank yang paling teratas di Indonesia saat ini swasta. Kalau boleh tahu di bank mana Bu ya? Oh, Bank Panin ini. Kalau Bank Panin kalau nggak salah itu yang memberikan bunga berapa persen ketika kita menabung berapa kreditnya itu yang paling tinggi kalau nggak salah Bu. Iya itu ya Bu. Jadi saya kebetulan di GKI Ciledug ada juga di Bank Panin Senayan, dia sering Pak Adri kalau mau nabung sekian kita bisa memberikan bunga yang sekian persen dan itu adalah yang tertinggi di bank swasta di Indonesia. Ya, Bapak Ibu semuanya, izin saya Adrianus Padio, saya dari GKI Ciledug Raya, saya diwakafkan oleh GKI Ciledug Raya untuk menjadi sekretaris PPMK Klasis Jakarta 2. Jadi yang sering tanda tangan Bapak Ibu menerima surat adalah saya. Kemudian Bu Nitas ini juga diwakafkan juga. Beliau ini sekretaris 2, termasuk Pak Mul juga diwakafkan juga menjadi bendahara. Jadi hampir semua orang PPMK yang Bapak Ibu yang mewakili Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mul, kita bertolong-tolongan dan bagian dari hari ini kita akan masuk ke dalam grup coaching. Ini kita akan coba menggali potensi diri, kemudian kita akan menyatukan di dalam satu tujuan bersama. Nah, itu prolog dari saya. Saya persilahkan waktu dan tempat kepada Bu Grace untuk boleh menyampaikan pemaparan, kemudian kita boleh berdiskusi. Izin Pak Wisnu, waktu kami sampai berapa lama? Jangan 3 menit ya. Berapa lama? Sampai jam berapa? Nanti tergantung Ya, oke. Kami dibatasin atau sampai jam berapa? 12:30. Oke, jam 12. Baik, kepada Bu Reswita saya persilakan. Silakan Bu. Iya, ya, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Andri, terima kasih Bapak Ibu. Senang sekali pagi ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ya, dari ini GKI Klasis 2 ya. Mungkin saya juga memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Saya tinggal di BSD, Bapak Ibu, sehingga saya menjadi anggota di GKI Serpong. Ya, di GKI Serpong. Jadi di sini ada 2 ya perwakilan dari GKI Serpong, Ibu Vina dan Pak Aryo ya, terima kasih. Nah, sebetulnya kegiatan ini kita sudah pernah lakukan juga online waktu itu ya, Pak Wisnu yang Michael ya. Gitu. Jadi
ada kebutuhan lagi, sehingga saya senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang menjadi teman baru saya hari ini ya. Jadi nanti walaupun sesi sudah selesai, kalau Bapak Ibu merasa perlu untuk berdiskusi dengan saya secara pribadi, silakan, dengan senang hati saya akan sharing apa yang bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu gitu, dan semoga bermanfaat. Nah, pagi ini sesuai dengan tema ya Bapak Ibu, kita akan saya jalan-jalan ya. Ini kalau grup coachingnya harus jalan-jalan. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan tema ini adalah untuk kreativitas dan inovasi bisnis ya. Tetapi mungkin di awal izinkan saya untuk memaparkan dulu apa itu coaching gitu ya, karena kita perlu menyamakan persepsi. Seringkali di luar masih terbolak-balik gitu ya, antara coaching itu sama mentoring apa sih bedanya gitu ya. Sehingga mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah tahu, tapi ada baiknya kita samakan persepsi supaya kegiatan ini kita mempunyai ekspektasi yang sama, begitu ya. Saya bukan ahli bisnis Bapak Ibu, ya. Jadi di sini coaching nanti akan menggali potensi Bapak Ibu seperti apa, nanti saya akan paparkan. Mungkin seperti itu untuk prolognya. Sebenarnya prolog yang sudah sangat baik dilakukan Pak Adri adalah tujuan kolektif ya. Tadi kita sama-sama dengar dari Pak Adri, kita akan melakukan group coaching. Nah, kalau group coaching sama individu coaching seperti apa? Nah, kalau group coaching memang kita harus tentukan dulu tujuan kolektifnya. Nah, tujuan kolektifnya kita hari ini adalah bagaimana memupuk, mengeksplorasi inovasi dan kreativitas dari Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu ya, bisnis ya. Oke, mungkin itu awalnya dari saya bisa saya sampaikan. Boleh dibantu Bu Medok? Ada? Oh ya, terima kasih. Oke. Nah, saya maparkan dulu, kalau Bapak Ibu mau bertanya langsung saja ya. Oke. Oke, ini latar belakang program. Ternyata saya juga surprise ya. Di GKI khususnya juga nggak cuma di GKI di tempat saya ya. Di Serpong ternyata banyak sekali para pebisnis gitu ya di GKI gitu ya. Khususnya juga saya banyak tahu ketika kalau di GKI Serpong itu kita punya grup, bukan grup ya, apa sih, semacam pembinaan juga ya, UMKM ya kalau nggak salah. Nah, ketika pandemi itu saya terinformasi beberapa warga jemaat juga yang ternyata mempunyai bisnis UMKM ya, yang industri, pada salah satunya Bu Vina. Sebenarnya saya udah ikut pesan loh Bu, pudingnya Ibu. Pudingnya enak loh. Nah itu, nah jadi ketika Pak Wisnu bilang, Bu Gris kita mau melakukan ada pembinaan seperti ini, saya teringat gitu, oh ya waktu itu ada grup itu gitu. Nah jadi luar biasa sekali saya menyambut gitu ya, boleh dibilang usulan Pak Wisnu gitu untuk melakukan program, karena memang perlu sekali kita untuk mengembangkan potensi ya. Kita nggak akan berhenti, mau kita sudah umur berapapun, kita sebagai manusia itu punya sumber daya yang tidak terbatas waktu, tidak terbatas usia sebetulnya gitu ya. Jadi perlu kita lakukan pembinaan yang secara rutin. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali dari GKI Klasis 2 melakukan pengembangan seperti ini. Kemudian memberikan pemahaman baru. Nah, tentang coaching itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nanti kita akan dengar. Kemudian kita menggali konsep. Dalam pagi ini kita menggali konsep dulu, inovasi kreativitas itu seperti apa sih? Tentu Bapak Ibu udah tahu. Tetapi di dalam coaching ini kita akan gali lagi seperti apa sih sebetulnya yang bisa dikerjakan, gitu ya. Kemudian memberikan pengalaman pendekatan coaching kepada Bapak Ibu itu seperti apa? Coaching itu seperti apa sih gitu ya? Oke, ini. Kemudian, nah, coaching sendiri untuk Bapak Ibu ketahui, saya certified dari International Coaching Federation. Ibu berbasis di Amerika, tetapi di sini ada representatifnya, ya. Jadi
kalau untuk kita bisa melakukan sesi umum seperti ini memang harus tersertifikasi, sehingga saya mengambil dari institusi saya bahwa coaching adalah bermitra dengan coaching. Jadi Bapak Ibu kami sebut coaching, ya, dalam memprovokasi pikiran dan proses kreatif untuk menginspirasi Bapak Ibu sendiri. Jadi mengeksplorasi pikiran Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Coach hanya membantu memfasilitasi bagaimana buah pemikiran Bapak Ibu bisa keluar, gitu ya, dan memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang ada dalam diri Bapak Ibu, seperti itu. Oke. Jadi coaching sendiri adalah sebuah proses untuk membangun kesadaran diri kita. Kadang-kadang nih misalnya ya, kalau hari ini kita bicara soal inovasi, aduh ibu, saya orangnya nggak kreatif gitu. Saya kayaknya kurang berinovasi. Ini terbukti misalnya usaha saya kayaknya mandek deh bu, karena saya nggak kreatif kali ya bu, atau kurang atau gimana? Enggak bu, hanya belum dimunculkan saja, gitu ya. Pada dasarnya kita sangat bersumber daya. Nah, ini kenapa? Karena, nah ini yang sering saya sebut, manusia itu kita ini adalah makhluk tertinggi ya, kalau kita bilang ya, yang diciptakan oleh Tuhan dan penuh sumber daya, gitu. Makanya tadi saya juga sampaikan tidak ada waktu, tidak ada ruang yang terbatas sebenarnya untuk manusia. Dikelola oleh diri kita sendiri sumber daya itu. Jadi dari lahir setiap individu memiliki sumber daya potensi yang berlimpah, gitu. Tinggal bagaimana kita mengeksplorasinya, memaksimalkannya apa yang sudah ada di dalam diri kita. Coaching dan coach itu bermitra, bagaimana ini bisa keluar, ya Bapak Ibu. Nah manfaatnya apa sih? Nah kalau kita lihat di sini adalah manfaatnya setelah Bapak Ibu bisa mengeksplorasi, ya kita diharapkan langsung mengambil sebuah aksi, tindakan. Dalam konteks ini kita bicara tentang bisnis Bapak Ibu. Ketika nanti kita bereksplorasi, ide-ide pemikiran itu keluar, nah bagaimana sih nanti Bapak Ibu mengimplementasikannya, itu sebenarnya yang perlu. Itu karena kalau ide pemikiran hanya sampai kita duduk di sini lalu menguap gitu ya, tidak dilakukan, ya itu sama dengan kita mematikan potensi diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian menjadi lebih mandiri. Kenapa menjadi lebih mandiri? Karena sebetulnya kita membantu diri kita sendiri, gitu ya. Jadi bukan kalau mungkin kita ikut workshop gitu ya, dikasih tips-tips gitu ya, mungkin kita mengabsorb ya. Kadang-kadang saya sebenarnya nggak cocok gitu ya dengan yang disampaikan, tapi ketika itu keluar dalam diri kita sendiri, potensi itu membuat kita termotivasi karena keluar dalam diri kita sendiri, bukan diminta, bukan disuruh. Jadi inisiatif dari buah pemikiran kita sendiri, gitu ya. Jadi lebih mandiri, mendapatkan lebih banyak peluang positif tentunya, kemudian berkontribusi lebih efektif kalau kita dalam satu tim dan organisasi, ya. Kenapa lebih efektif? Itu tadi, karena timbul dalam diri kita sendiri, gitu. Motivasinya, keinginannya, idenya, pemikirannya itu dari diri kita sendiri. Bukan dari misalnya, bu ini kayaknya kurang bagus, ini ibu merah aja bu, jangan abu-abu gitu. Itu kan kata saya, ya bukan kata ibu, gitu ya. Berbeda, mengambil tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar dan tindakan dan komitmen. Nah ini yang tadi saya bilang, ketika ide dan pemikiran itu sudah keluar, tapi kita tidak kolaborasikan atau tidak lakukan itu dan implementasikan melalui aksi, itu akan mati lagi. Begitu. Nah itu yang harus dilakukan terus-menerus. Kemudian bekerja lebih mudah dan produktif dengan orang lain, apakah dengan atasan atau bawahan. Mungkin di sini tadi saya sempat baca ada profil yang usahanya jasa outsourcing ya, kalau nggak salah ya. Ada bapak ibu di sini? Bapak ya. Nah ada 1.000 orang pekerja ya. Nah itu tentu bapak punya tim kerja ya pak ya. Seperti itu. Nah, diharapkan bekerja lebih mudah dan produktif, gitu. Nah, coaching sendiri bisa ditularkan. Bapak Ibu sendiri bisa melakukan coaching kepada rekannya atau timnya, seperti itu. Ya, kalau untuk kepentingan di
internal ya, masing-masing seperti itu. Oke, kemudian nggak jadi. Mantap. Boleh dibantu, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, kembali lagi untuk mempertegas saja, coaching versus mentoring seperti apa? Oke. Tadi sudah disampaikan kalau coaching kita membangun kesadaran diri melalui panggilan potensi dalam diri untuk mencapai suatu tujuan. Lalu mentoring itu seorang mentor ya, itu biasanya mempunyai expertise, mempunyai keahlian di bidang yang akan disampaikan tujuannya. Kayak misalnya tadi saya bilang ya, Bapak Ibu saya bukan pelaku bisnis, saya bukan ahli bisnis. Kalau mentor, dia harus mempunyai expertise di bidang yang dia akan mentorkan. Jadi ada tujuan. Biasanya mentoring itu adalah menuju satu goal yang ditetapkan oleh mentor itu sendiri, gitu ya. Jadi atau tujuan bersama. Tetapi si mentee, kalau di mentoring itu pesertanya disebutnya mentee, ya. Tadi kita coaching, ya gitu. Nah, mentee-nya itu akan menuruti langkah-langkah yang diberikan oleh mentornya, ya, dengan tujuannya. Tetapi sebagai coach, saya tidak memberi langkah-langkah ke Bapak Ibu. Saya tidak memberi tips-tips kepada Bapak Ibu harus seperti apa. Langkah-langkahnya Bapak Ibu sendiri yang tentukan, gitu, untuk menuju satu goal. Ya, dan saya tidak punya expertise tentang bisnis outsourcing, saya tentu tidak mengerti dibanding Pak Menis, gitu. Ya, kemudian dibanding Bu Nita, saya tidak mengerti Ibu tentang usaha Ibu. Bisa jadi saya tidak mengerti. Bikin puding apalagi Bu? Saya hanya mengkonsumsi saja. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari Bapak Ibu sendiri yang akan melakukan aksinya seperti apa, ya. Itu yang sangat membedakan. Mentor itu harus punya expertise di bidang yang dia berikan, gitu. Harus punya, karena dia memberikan arahan, memberikan satu tujuan atau aksi untuk ke goals-nya tersebut itu apa, gitu. Itu perbedaannya. Sampai di sini Bapak Ibu sudah clear tentang coaching? Oke. Nah, lalu untuk coaching sendiri itu apa sih bedanya? Oke. Kalau coaching itu kita berfokusnya, kalau Bapak Ibu lihat, adalah ke kondisi sekarang. Jadi kita nggak ngomongin masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu ya, kalau lagu ngomongnya gitu ya. Bentar lagi kita joget nih. Masa lalu biarlah berlalu, kita nggak usah pikirin ya Bapak Ibu ya. Kita bicara kondisi sekarang dan bagaimana saya ke depan. Jadi kita nggak ngomong lagi, karena dulu begini, begitu, gitu. Aduh dulu saya begini, enggak. Sekarang begini, kita mau apa ke depan? Ya, jadi fokus coaching itu adalah masa kini dan goals Bapak Ibu ke depan mau apa? Seperti itu, ya. Jadi kondisi yang diinginkan menjadi tujuan, gitu. Oke. Nah, sehingga di dalam coaching Bapak Ibu akan mengalami nantinya adalah percakapan yang bermakna dan diharapkan menyenangkan, ya. Kemudian fokus pada situasi saat ini dan tujuan Bapak Ibu sendiri di masa depan seperti apa. Dalam hal ini, dalam hal bisnis Bapak Ibu. Kemudian mendengarkan secara aktif. Untuk itu tadi Bu Heni sempat tanya, Ibu nanti materinya mau dibagikan setelah atau saat dimulai? Saya bilang nanti. Karena saya mengharapkan Bapak Ibu mendengarkan secara aktif dan berpartisipasi secara aktif, gitu. Toh udah ada di sini juga, ya, gitu. Oke, kemudian menggali dari coaching dengan pertanyaan. Nah, karena ini grup coaching, kalau dalam individu coaching pertanyaan itu akan berkembang secara karena pribadi ya. Jadi bisa lebih private gitu ya, istilahnya lebih mungkin rahasia pun dipaparkan. Nah, sementara dan coach punya etika ya, bahwa kami tidak akan menyampaikan apapun
topik pribadi itu, apa yang kita bicarakan dalam coaching pribadi tidak akan di-share kemanapun. Ya, itu suatu etika. Suatu etika coach adalah kami tidak akan share. Bahkan saya tidak diperbolehkan untuk menyampaikan Pak Wisnu itu adalah coach saya, Pak Aryo itu coach saya. Jadi coach saya udah 200 terdiri dari tidak seperti itu, gitu ya, karena sifatnya rahasia. Dalam coaching, Bapak Ibu bisa menyampaikan apapun kepada seorang coach, sehingga perlu dibangun sebuah tadi yang kita sebutkan kemitraan. Kemitraan bisa terbangun ketika ada ya. Jadi menjadi satu komitmen seorang coach tidak akan menyampaikan even ke orang pribadi, Bapak Ibu misalnya ke istri atau ke suami itu kemarin di coaching ngomong apa, saya tidak diperbolehkan untuk menyampaikan apa yang disampaikan Ibu Vina ke saya dalam proses coaching seperti itu. Ya. Berarti sama ya Bu, kalau di majelis biasanya ada rahasia jabatan. Ya. Berarti sama dengan itu ya Bu, rahasia jabatan. Rahasia jabatan. Ya, terima kasih Pak Adi. Nah, lalu membangun kesadaran coaching tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian menguatkan rencana aksi dan komitmen coaching. Ya, nah nanti Ibu, karena ini grup coaching, mungkin saya tidak bisa memandu satu persatu. Makanya tadi saya sampaikan dengan senang hati ketika Bapak Ibu nanti sudah membuat aksinya masing-masing, Bapak Ibu mau berdiskusi dengan saya, ya saya bersedia untuk memandu Bapak Ibu kembali secara pribadi ya. Kita janjian istilahnya, ya untuk bagaimana nih rencana aksi yang sudah dilakukan sampai di mana, sudahkah tercapai seperti itu. Nah, nanti kita bisa lakukan kalau Bapak Ibu memang memerlukan. Kemudian mengakselerasi pembelajaran dan pencapaian aksi, ya. Mengakselerasi itu berarti mempercepat ya untuk sebuah pembelajaran dan pencapaian hasil. Nah, ini yang kita coba saya paparkan lagi. Tujuannya adalah kalau individu itu untuk pribadi, ya. Kalau coaching itu temanya bisa apa aja Bapak Ibu, ya. Misalnya aduh saya ada masalah dengan anak saya bermasalah, bagaimana ya meningkatkan hubungan dengan anak, ya seperti apa, atau dengan suami istri kalau dalam sebuah relasi, atau misalnya gimana ya kok saya tidak termotivasi, ya kok saya belakangan ini kok saya merasa kurang bermakna misalnya, sangat pribadi pun bisa. Jadi coaching itu luas sekali, ya bisa apapun gitu. Makanya mungkin kalau bahasa gaulnya ya kadang-kadang teman curhat jadinya, ya. Tapi teman curhat yang punya goals, teman curhat yang kalau bahasa mudah ya, sederhananya ya. Bermitra itu kan kita kayak curhat, tapi ini yang profesional ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya, mungkin bahasa sederhananya. Jadi Bapak Ibu bisa cerita apa aja, mengeksplorasi dengan tujuan yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kita berkelompok seperti ini ya, mudah-mudahan waktunya cukup, tentu kita akan berfokus ke satu tujuan, ya, inovasi dan karya untuk bisnis Bapak Ibu masing-masing, ya. Nah ini yang saya sampaikan. Kalau individu bersifat rahasia, one on one, ya. Jadi kalau di sini kan Bapak Ibu tentu, aduh malu lah saya bilang saya mungkin dibanding Pak Menex yang sudah punya 1000, saya cuma berdua misalnya gitu ya. Ada. Tapi kalau misalnya kita one on one gitu ya, apa aja mungkin lebih apa ya, boleh lebih sangat fleksibel yang dibicarakan gitu ya, even rahasia sekalipun menurut Bapak Ibu. Kalau berkelompok tentu terbuka, apa yang kita mau sharingkan yang bisa diterima oleh masing-masing orang di sini, para peserta gitu ya, kita saling membagi yang sifatnya terbuka dan kolektif. Nah, kalau waktu, memang kalau individu memakan waktu yang lebih banyak, ya, memakan waktu yang lebih banyak, tetapi lebih fleksibel. Karena nanti kan janjian nih misalnya sama coachnya, Ibu ada waktu kapan kita sepakati, ya, karena dan akan lebih terarah karena akan dipandu sesuai dengan aksi yang sudah dibuat masing-masing oleh Bapak Ibu, gitu. Kemudian kalau berkelompok,
cepat, namun mungkin tidak mendalam. Tadi sudah dibilang kita di Pak Adi sudah bilang tanyakan kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 12. Jadi tentu apalagi kita akan berdiskusi tentu mengeksplorasinya tidak sedalam jika pribadi begitu. Lalu rencana aksinya. Nah, kalau rencana aksi untuk individu tentu komitmen pribadi, kalau kelompok tentu komitmen kolektif ya. Nanti tentu ada evaluasi ya Pak Wisnu ya setelah ini ya. Gimana? Apakah ada kemajuan dalam bisnisnya? Apakah ada kendala yang belum terselesaikan gitu ya? Oke. Nah, Bapak Ibu penting untuk diketahui. Nah ini mungkin saya tadi sudah sampaikan sebetulnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang saya stressing sedikit. Tadi di dalam coaching walau mau individu maupun kelompok harus ada tujuan dulu ya. Kemudian harus terukur ya seperti apa. Kemudian ada tadi kuncinya adalah aksi ya. Setelah ide, pemikiran, hasil diskusi, aksinya seperti apa. Kemudian proses evaluasinya nanti seperti apa. Gitu. Kapan? Sekarang untuk diketahui kapan sih kita perlu coaching ya. Kalau untuk sebelum memulai usaha itu bisa. Kemudian juga setelah usaha dijalankan juga bisa. Ya, kalau sebelum mulai asal mungkin kita mengeksplorasi bisnis apa ya yang bisa kita lakukan. Ya, apa sumber daya yang kita sudah punya, ya. Bagaimana kita mau memulainya dan langkahnya. Nah, ketika sudah menjalani potensi dan peluang bisnis apa lagi nih yang bisa kita jalankan. Terus kendala apa yang sudah kita lakukan kemarin bagaimana? Terus kita ketemu kendala apa nih untuk memaksimalkan bisnisnya. Kemudian bagaimana nih yang sudah berjalan bisa kita kelola lebih baik lagi, lebih efektif, lebih efisien, lebih berkembang, dan kemudian menciptakan peluang-peluang baru. Nah, Bapak Ibu semua di sini sudah punya bisnis ya. Kalau saya lihat walaupun ada yang baru gitu, tapi kita sudah memulai satu langkah gitu. Nah, tinggal kalau dalam tujuan kita mau menangkap peluang apa? Menciptakan peluang. Nah, sehingga inovasi kreativitas menjadi tema kita hari ini. Oke, jadi itu ya. Oke, kita mulai masuk ke topiknya dulu ya, inovasi dan kreativitas. Sebagai pengantar kita berdiskusi. Inovasi itu apa sih, Bapak Ibu? Boleh nggak saya? Udah dari tadi ngomong, sebenarnya udah keluar. Diumpetin dulu deh Pak, gimana caranya? Nah, oke, Pak Dede, menurut Pak Dede inovasi itu apa Pak? Sesuatu yang kita lakukan untuk mengembangkan apa yang kita ada. Oke. Jadi supaya lebih berkembang, lebih Inovasi ya. Jadi saya ambil kuncinya mengembangkan dari apa yang sudah ada. Berarti Bapak membuat sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Oke, makasih Pak Dede. Kalau Pak Adi? Gimana Pak? Dari gampang ya Bu? Mungkin lebih ke nyari yang masih kurang di mana terus diperbaiki. Oke, Bapak Ibu ya, tenang Pak. Benar nggak ada yang salah juga di sini kita terbuka aja. Oke, nah ini yang kamus besar nih, saya ambil kamus besar bahasa Indonesia deh, supaya tidak ada perdebatan. Jadi inovasi itu pemasukan atau ini bahasanya mungkin agak sangat apa ya, ED lah gitu ya. Pak Adri mungkin nanti bisa nih moderator bantu menyederhanakan. Memasukkan pengenalan hal-hal yang baru, sifatnya pembaruan. Tadi Pak Dede sampaikannya pembaruan, penemuan baru yang berbeda. Ya, berarti dari yang sudah ada, terus apa lagi nih gitu ya? Dari yang sudah ada dan sudah dikenal sebelumnya, sebuah gagasan, metode atau alat gitu, atau unsur yang mengalami pembaruan. Jadi poinnya adalah pembaruan. Oke. Jadi sederhananya kalau dalam konteks wirausaha itu kayak apa sih? Nah, kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif. Ya, makanya inovasi itu biasanya temannya kreativitas, gitu. Inovasi itu di dalam inovasi pasti ada kreativitas.
gitu ya Bapak Ibu. Benar nggak Pak Adi dari dunia pendidikan nih? Iya benar Bu. Benar ya? Iya. Oke, konten 100 ya Pak. Terhadap, jadi kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha, gitu ya. Oke. Nah, kalau kreativitas sendiri nih apa? Nah, ibu-ibu nih, ibu-ibu kreatif nih. Ibu Ana, boleh dibantu Bu, kreativitas menurut Ibu itu apa? Kreasi, karya ya, kreatif yang kreasi. lebih dari yang sebelumnya. Jadi lebih simpel, sederhana, tapi lebih bagus dari yang sebelumnya. Lebih bagus dari yang sebelumnya ya. Jadi makanya selalu berhubungan sama inovasi ya Bu. Dari yang ada lalu dibuat lagi lebih baik seperti apa gitu ya. Ibu, maaf Bu, ini kebalik nih Bu. Jadi ini baca. Bu Eni, oke Bu Eni mau menambahkan mungkin? Menurut Ibu kreativitas apa Bu? Lagi Sesuatu yang belum ada kita karyakan dan orang bisa lebih tahu. Orang bisa lebih tahu. Oke. Terima kasih Bu Ana dan Bu Eni ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau lengkapnya lagi Bu, ya kreativitas itu kemampuan, ya. Jadi kemampuan kalau berhubungan dengan inovasi tadi adalah hasilnya kreativitas ini adalah disebut inovasi. Ketika itu sesuatu yang baru, maka disebut inovasi. Untuk membuat sebuah inovasi dibutuhkan kemampuan untuk mengeluarkan, kemampuan mengembangkan ide-ide baru tadi. Nah, ketika ide-ide baru itu keluar, lalu diimplementasikan, maka terciptalah yang namanya inovasi. Makanya ini nggak boleh pisah antara inovasi sama kreativitas. Ya, kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Makanya Bapak Ibu sempat isi form, ya, ditanyakan kendalanya apa dalam bisnis, karena Bapak Ibu kan pelaku bisnis sudah di sini ya, bukan baru mau, tapi sudah, ya, berarti sudah mengalami suatu proses. Mungkin sudah ketemu buat Bapak Ibu sebuah kendala, ya, bisa jadi bukan kendala Bapak Ibu, ya, bisa jadi bukan kendala. Nah, nanti mari kita diskusikan, benarkah itu kendala, ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan, jadi kreativitas kita nanti akan menghasilkan inovasi, ya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini kita mau masuk ke proses coaching, Bapak Ibu. Ya, apa ada yang ditanyakan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Pak? Silakan Bapak Ibu. Sebelumnya Bu, ini mau nanya ini buku apa ya? Oh iya, betul. Karena Bapak Ibu adalah pelaku bisnis, maka hari ini nanti Bapak Ibu tidak semua ya, memang ada 6 buku yang akan diberikan ke Bapak Ibu yang beruntung. Beruntungnya berarti yang bertanya itu beruntung ya Bu? Ya, kalau ada yang bertanya di dalam diskusi kita berarti kan bisa beruntung gitu ya, betul. Nah, pengantar aja ya, terima kasih Pak Adi. Buku ini Pelaku Bukan Pemimpi, Bapak Ibu. Ini bukunya sangat praktis, sangat sederhana, mudah dimengerti, ya, tidak yang embel-embel banget gitu ya. Nah, dan saya suka judulnya Pelaku Bukan Pemimpi. Yang seperti yang tadi kita sudah sampaikan, kita diskusikan ide-ide yang ada di sini. Bapak Ibu, saya berharap bisa diimplementasikan segera, ya, dalam bisnis Bapak Ibu, sehingga kita nggak jadi pemimpi-pemimpi nih Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang, kalau mimpi cuma tidur aja ya, berarti ya, maka bisnisnya nggak berkembang. Nah, nanti di dalam buku ini ada langkah-langkah taktisnya Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Ada 6 buku yang nanti akan dibagikan. Nanti terserah Pak Andri mau dibaginya gimana. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada
Ada buku buat Bapak Ibu semuanya gratis. Buat yang ingin bertanya supaya kita bisa saling interaktif. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Bu. Saya dengan Tri Aksi, saya mau nanya, di dalam coaching ini kita akan dikasih tahap-tahapan, artinya untuk menemukan kreativitas nanti bagaimana? Apakah itu ada di dalam percakapan kita nanti? Itu aja sih. Oke. Dengan Tri, Putri, oh ya, beda ya. Beda ya. Oke, oh ketutup Bu T-nya. Oke Putri, terima kasih. kalau Ibu tadi menanyakan apakah akan diberikan langkah-langkah, ya tidak, tidak, saya tidak memberikan. Ya, langkah-langkah itu ada di kepala Bapak Ibu sendiri, karena mungkin berbeda. Bapak Ibu di sini usahanya kan tentu berbeda-beda. Ya, saya nggak bisa bilang misalnya oh gini aja Bu, buat ganti Ibu, karena Ibu yang tahu, sumber dayanya Ibu yang punya, potensinya Ibu yang punya, bukan saya. Balik lagi, coach itu menggali potensi. Bapak Ibu yang tahu. Ibu yang tahu, ya. Ini jadi kalau saya mau ke sini, saya mau seperti layaknya begini. Misalnya saya mau ke Taman Mini, ya Taman Mini ketahuan mesti aja ya. Taman Mini tiba-tiba di kepala. Taman Mini deh ya Bu. Sekarang banyak pilihan. Apakah saya mau naik mobil? Apakah saya mau naik MRT kalau ada? Maksud untuk bilang saya nggak bisa atau apa ya? Bukan masalah seperti itu, tapi dalam konteks coaching memang itu berbeda Pak. Ya, jadi saya aja belum tahu dan try gitu. Ketika Bapak mencoba, Bapak akan melihat. Kadang-kadang ketika kita tidak mencoba, oh, saya mau begini, tapi saya mau coba deh, naik bus nggak naik mobil. Ya, makanya tadi disebutkan mandiri Pak. Bapak tidak tergantung arahan dari saya. Paham ya Pak bedanya? Tapi saya nggak tahu. Bapak mau tidak mencoba? Seperti itu. Tapi kalau sudah Pak Ando coba Pak, cobalah. Gitu. Itu bukan menjadi role-nya seorang coach Pak. Gitu. Memang berbeda. Gitu. Nah, jadi memang kita mengeksplorasi apa yang Bapak mau, apa yang menurut Bapak baik. Seperti itu. Jadi tidak bisa Pak ada dua pilihan loh. Kenapa nggak mau naik bus aja Pak? Dicobalah. Kalau Bapak nggak tahu nanti, nah nggak bisa gitu. Itu namanya saya sudah mengarahkan apa yang saya mau. Gitu. Nah, coach itu mengarahkan, membantu Bapak menuju ke tujuan Bapak dengan cara Bapak sendiri. Karena potensi yang mau dikeluarkan. Kalau saya mengarahkan, potensi Bapak bisa jadi tidak keluar. Karena saya sebenarnya nggak tahu potensi Bapak apa. Yang tahu Bapak sendiri. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, dan itu akan sangat bergantung kepada kemauan Bapak Ibu sendiri. Mau mencoba kah? Atau nyaman dengan mobil? Begitu Pak. Ketika Bapak mencoba, mengambil aksi untuk mencoba, lalu misalnya terbentur, ya kita akan kembali lagi. Kenapa terbentur Pak Ariel? Iya, soalnya ternyata di sana jarak jadi lama Bu, karena berhenti misalnya. Nah, Bapak mau berhenti atau tidak? Enggak, saya mau cepat. Kalau yang cepat menurut Bapak apa? Apa yang menyenangkan apa? Kenapa Bapak memilih seperti itu? Semua Bapak yang tentukan. Saya maunya apa? Seperti itu Pak. Itu bedanya. Jadi mungkin untuk menginspirasi Bapak nanti bisa kalau yang sifatnya seperti itu, Bapak bisa mungkin ambil workshop. Kalau workshop memang tujuannya memberikan tips-tips. Tapi kalau tadi coaching memang berbeda Pak Aryo, gitu. Ya. Nah ini nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama meluruskan supaya Bapak Ibu juga tidak terbentur dengan ekspektasinya masing-masing, gitu. Mungkin satu lagi pertanyaan boleh ya Pak? Oh ya silakan Pak. Supaya pas tank jam 11 kita mulai diskusi. Kembali ke masalah Taman Mini ini Bu tadi. Taman Mini ada ya.
Apakah tadi kalau coachingnya jelas bahwa mau pakai mobil, pakai bis ataupun MRT dan lain sebagainya. Tapi ketika itu diharuskan untuk yang ke sana harus pakai mobil, apakah itu masuk dalam kategori mentoring atau yang lainnya seperti itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, saya kan di outsourcing. Di outsourcing ini tenaga kerja saya ya satpam, cleaning service dan lain dan unsur-unsur teknis lah gitu. Kalau menurut kacamata saya sampai pada saat ini pilihan yang tepat kepada mereka adalah bentuk mentoring karena coaching itu kan menggali potensi terhadap coach itu sendiri. Sementara kalau menti dia melaksanakan sesuai dengan aturan dan arahan yang kita berikan. Saya sih masih berpikir dan melihat bahwa masih lebih pas mentor kepada mereka karena profesi yang mereka alami ataupun mereka pilih pada saat ini sebenarnya bukan merupakan pilihan, tapi kadang-kadang merupakan satu-satunya yang bisa mereka jalani karena tidak ada pilihan lain. Jadi apakah pertanyaan yang keduanya, apakah masih bisa kesempatan untuk saya bisa merubah dari mentor ke sistem coaching kepada tenaga kerja yang sifatnya outsourcing? Kira-kira soal seperti ini. Terima kasih Pak. Jadi setuju Pak untuk pernyataan Bapak yang tadi bahwa Bapak mempunyai tim yang sifatnya teknis. Bapak mempunyai tujuan yang istilahnya kalau kita bekerja sama lah seperti saya juga ya kerja ya ada tujuan, bos saya maunya apa ya kita harus menuju ke arah sana gitu ya, ada tujuan yang hendak dicapai yang Bapak tetapkan sebagai pimpinan ya di sana. Nah dalam perjalanan ya Pak ya Bapak bisa mengkombinasikan mentoring dan coaching ya. Jadi coaching itu bisa tadi tentu kalau coaching bisa kolektif tadi seperti ini kalau Bapak sudah tetapkan tadi sempat tadi ya bisa juga individu ketika ya Bapak melihat ada permasalahan yang sifatnya pribadi terhadap si individu mencapai sebuah tujuan yang Bapak tetapkan. Misalnya Bapak mau apa ya yang sederhana deh ya misalnya kenapa nih kalau datang pada telat gitu ya. Ya kan biasanya kayak gitu ya. Bapak menetapkan jam masuk dong ya, jam 8 misalnya. Kenapa mereka semua pada telat? Gitu ya. Apakah tidak termotivasi atau apa? Bapak kan mesti tahu. Ya, tentu permasalahan di setiap orang berbeda-beda, Pak. Gitu. Nah, ketika Bapak mau mengatasi suatu kendala, tidak bisa sifatnya mentoring karena tidak bersifat teknis. Ya, tidak mentor itu selalu ada sifat teknisnya di belakangnya. Tadi yang saya bilang harus ada keahlian, ada ekspertis. Ketika Bapak menjadi pemimpin di sana, tentu Bapak punya ekspertis. Apakah sebagai leader, skill dalam leadership, skill dalam bidang usaha Bapak, ya kan? Nah itu yang Bapak bagikan ke mereka. Tetapi kalau coaching sifatnya lebih ke tujuan mengakselerasi tadi. Ya kalau tadi Bapak sempat lihat mengakselerasi tujuan yang Bapak sudah tetapkan. Kok pada mandek nih, cuma disuruh lebih efektif, lebih efisien, kerjanya datang aja terlambat. Seperti itu ya kan? Sehingga tujuan Bapak bisa terganggu. Tujuan besar Bapak bisa terganggu dengan pola kerja yang seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan dengan coaching. Gitu. Apa yang terjadi, bagaimana, nah, tujuannya kan. Kalau begitu misalnya, oh ya Pak, saya kesulitan bangun pagi, oh sekarang di sini ada Ina, di rumah saya sekarang macet karena dibuka tol di mana lah segala macamnya, kayak saya di kantor juga gitu, ada yang datang telat mulu gitu kan. Terus kamu langkahnya seperti apa? Kalau kamu tahu tolnya sekarang baru dibuka dan macet membuat kamu, terus kamu harus seperti apa supaya kamu bisa datang lebih pagi? Itu coaching. Gitu. Bukan kalau bedanya dengan mentoring untuk permasalahan yang sederhana ini ya Pak ya. Kalau mentoring Bapak nih, kalau begitu, nah itu mentoring.
kamu sekarang harus begini, harus begitu, itu mentoring. Bapak mengarahkan, meminta dia melakukan sesuatu. Tapi kalau coaching, kalau kamu tahu memang lebih pagi, lebih macet sekarang, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tetap bisa datang tepat waktu? Itu pendekatan dari pertanyaannya saja sudah berbeda ya. Tapi kalau mentor, kalau gitu kamu bangun lebih pagi. Kalau gitu kamu sekarang naik kendaraan lain, misalnya naik Gojek. Kalau gitu, nah itu sudah mengarahkan, meminta. Ya, bisa dilihat beda, bisa terasa bedanya, gitu ya. Jadi dari oh ya, kalau gitu saya harus bangun lebih pagi ya Pak. Nah itu hasil yang diharapkan seorang coach. Dia mikir sendiri gitu ibaratnya. Oh iya ya, kalau gitu saya harus lebih pagi dong. Kalau gitu, oh kalau gitu saya nggak bisa lewat ini dong. Oh kalau gitu saya harus begini dong. Itu hasil dari sebuah coaching proses. Gitu ya Pak. Kira-kira menjawab Pak? Terima kasih. Oke, cukup ya Pak Giri ya mungkin ya. Oke, Bapak Ibu kita akan coba mengalami proses coaching ya Bapak Ibu. Karena sekali lagi ini berkelompok, maka satu pertanyaan memang ditujukan untuk beberapa orang. Karena waktu tentu kita ada beberapa ya pesertanya. 16. Tentu satu pertanyaan tidak bisa dijawab oleh 16-16-nya, begitu ya. Oke. Tadi ini sudah dimulai. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan, Pak? Mau menambahkan tadi kreativitas dan inovasi menurut Bapak? Rasa tunjuk kepada terserah tadi saya mendengar perbedaan coaching dan mentoring tadi itu sebenarnya sudah menunjukkan proses yang berbeda pendekatannya. Nah, saya memahami bahwa coaching ada proses pembinaan berbeda dengan mentoring. Mungkin agar lebih mantap, kita ini bukan contoh-contoh yang konkret gitu, sehingga kita bisa menerapkan itu lebih bagus. Saya punya usaha waktu awal-awal itu tapi pada saat produk itu dikirim, saya tadinya berusaha untuk mengaktifkan yang itu, dan saya yakin bahwa kalau produk itu nggak apa-apa, tapi yang pasti kamu tidak akan bisa meniru rezeki saya. Ya. Itu yang berubah. Tapi kenyataannya sangat baik. Dan usaha saya ini proses saya akhirnya saya melakukan ya pentingnya itu ada. Tapi nampaknya paling dominan itu di lapangan, berbeda dengan apapun yang kita lakukan membantu saya atau pengajar saya itu lebih dominan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah ini mungkin ini bisa digunakan ya. Mungkin itu aja sekalian pertanyaan. Oke, Pak mohon maaf, usahanya apa? Kuliner. Waktu pertama saya membuat burger. Saya luar biasa waktu awal-awal. Saya sampai kewalahan dan untuk beragam. Tapi karena produk itu ditiru, akhirnya merusak brand saya. Nggak enak lah. Ini nyata dan sampai hari ini justru masa-masa kritis pada susu, walaupun saya sudah melakukan pengangkatan terhadap produk saya dari kreatif jadi inovasi yang saya rubah apapun brandingnya juga, walaupun itu tidak ada perubahan menurut saya. Oke, Pak, saya parkir dulu ya pertanyaannya Bapak ya. Oke, tadi saya ambil satu kesimpulan kali ya, Bapak ada, boleh saya bilang ini sebagai kendala Bapak saat ini? Ya.
boleh saya bilang ini menjadi kendala Bapak saat ini ya. Tadi Bapak ada singgung soal branding. Branding saya jadi terganggu gitu ya istilahnya. Oke, saya panggil dulu ya Pak Mulyono ya. Oke, tadi kita sudah bahas inovasi kreatif menurut Bapak Ibu diwakili. Nah, perlukah melakukan aksi kreatif atau menghasilkan inovasi dalam bisnis Anda saat ini? Sudah perlu? Ibu? Bu Bu. Kalau menurut saya perlu sekali, bagaimana mau kita mendapatkan inovasi kalau kita tidak kreatif. Jadi kita nggak bisa melakukan hal yang baru kalau kita nggak berani untuk melakukan hal yang baru. Jadi sangat perlu sekali menurut saya. Oke. Kalau menurut Ibu sangat perlu. Ibu bisnisnya apa? Boleh tahu? Makanan. Kira-kira, bukan kira-kira ya. Kalau misalnya Ibu apa yang terpikir oleh Ibu ketika Ibu tadi bilang oh perlu untuk melakukan inovasi, apa yang terpikir oleh Ibu untuk bisnis Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, mohon maaf sebentar, ini kita akan bicara konteksnya. Ibu menjawab konteksnya selalu kepada bisnis Bapak Ibu sendiri ya. Jadi jangan yang secara umum Bapak Ibu. Jadi kalau memang bisnisnya kuliner yang dihadapi apa, itu yang Bapak Ibu kemukakan. Tidak saya rasa perlu gitu. Saya akan menggali perlunya menurut Ibu apa. Jadi kalau saya kan itu salah satunya adalah PY. Oke. Jadi saya harus melakukan kreativitas dengan rasa pengen itu. Jadi tidak hanya satu macam, tapi beberapa macam. Oke, itu inovasi yang saya lakukan. Sudah dilakukan. Bagaimana sih? Banyak orang yang senang, ada juga yang tidak suka. Oke. Selera orang kan beda-beda ya. Jadi banyak itu kan umumnya hanya kacang. Tapi kan kacang itu ada kacang hijau, terus ada ini, ada juga pohon, ada udang. Oke. Memang berbeda. Dan itu tergantung sama selera orang itu. Oke. Berarti saat ini merasa sudah melakukan sebuah ya. Oke. Ibu, selamat dong. Berikan tepuk tangan Ibu Tri ya. Ada informasi fakta baru tadi saya dengar ya. PY-nya tadi bawa Bu. PY-nya Oke, Pak ini boleh dibantu nanti ada resume ini inisiatif dari masing-masing kayak misalnya ini dicatat misalnya ada boleh? Oh direkam ini ya? Oh iya oke. 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 Ya makasih ya Bu Tri. Oke saya mau ke Ibu Melani. Nah Bu Melani, apakah dalam bisnis Ibu saat ini Ibu sudah merasa perlu untuk melakukan inovasi dan sebuah kreativitas? Iya. Bagaimana? Sudah dilakukan? Ini soal pertanyaan sebenarnya. Oke. Coaching itu kan Ibu nanti membantu kami untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu ya. Tidak membantu secara teknis kalau itu mentoring masuknya gitu. Yang saya pertanyakan adalah bahwa kendala itu banyak sekali yang berasal dari diri kita internal itu dan juga eksternal. Dan kebanyakan yang saya alami dengan bisnis saya itu lebih ke kendala internal. Jadi apakah itu nanti akhirnya lari ke konseling atau gimana gitu? Misalnya ada kekhawatiran nanti kalau nggak laku gimana, nanti kalau ini gimana? Jadi kan itu kayak ada kendala sendiri dari dalam gitu. Tapi kalau masalah ide-ide sebenarnya banyak sekali dan beberapa kali juga saya sudah mencoba gitu untuk sesuatu yang baru dari yang sudah ada gitu. Tapi selalu kayak apa ya? Jadi kayak di zona nyaman aja udah gini aja gitu misalnya, atau misalnya nanti kalau tadi ini malah jadi seperti ini gitu. Ada kekhawatiran yang kayak gitu yang lainnya juga kayak malas bergerak gitu. Oke. Berarti Ibu sudah ada inovasi, tetapi Ibu punya kendala. Ini kita lagi bahas kendala ya, Bapak Ibu ya. Berarti kita masuk ke kendala nih, karena sudah Ibu ada kendala justru dari internal. Oke, saya coba ini identify dulu satu-satu kendalanya, baru nanti kita coba ini ya. Sebenarnya kita lebih menggali inovasi dan kreativitasnya, tapi nggak apa-apa.
inovasi dan kreativitas itu nggak selalu melulu produk ya, Bapak Ibu. Ya nanti hasilnya dari coaching ini adalah oh berarti saya bisa inovasi produk saya jadi dari 1 jadi 5 jadi 10, nggak begitu. Inovasi dan kreativitas bisa berupa ide, bisa berupa solusi. Kayak misalnya Ibu tadi bilang, Bu, saya sih ide ada, kreativitas sudah jalan, tetapi saya ada masalah di internal. Ya, nah bisa juga bagaimana Ibu berkreativitas, bagaimana Ibu berinovasi untuk bisa menarik atau membuat tim Ibu ini bisa satu page sama Ibu satu tujuan, satu dengan kecepatan yang sama yang Ibu mau. Seperti itu bisa juga. Bagaimana caranya? Kalau sekarang Bu saya mengalami lebih ke bagaimana menghadapi kan berarti kan? Ya Ibu yang benar nggak? Kendalanya di internal Ibu bilang. Ya, kenal maksud saya. Oh internal diri Ibu sendiri. Oke, berarti Ibu harus munculkan dalam diri Ibu bahwa bagaimana saya bisa memaksimalkan ide-ide yang udah di kepala saya, begitu kan ya? Jadi sampai sempat ada yang teman bilang itu power up kepepet kamu itu masih sangat-sangat kurang, jadi kayak nggak mau keluar gitu loh. Padahal ide kamu itu udah sangat banyak gitu. Oke. Berarti satu saya menangkap branding, kemudian power of kepepetnya belum laksana ya. Bu Vina, boleh bantu? Sudah perlu Ibu berinovasi? Udah. Jadi kadang-kadang gini kan, kalau kita tuh bergerak di bidang makanan itu kan seringkali melihat apa sih yang lagi happening gitu ya, yang lagi happening di sekitar kita, yang lagi happening di masyarakat yang disukai sama orang gitu. Cuma kan saya suka pikir gini, kalau misalnya saya bikin yang sama, artinya kan saya tidak melakukan inovasi gitu. Walaupun misalnya demandnya tinggi gitu kan, atau kita tambahkan plus A, B, C misalnya supaya itu enggak. Saya di DKI Lobster baru senang Pak. Bisa hubungi nomor saya yang iklan lagi saya. Oke. Jadi begini Bu, kalau seafood kan kayak kepiting atau jadi sebelumnya itu saya mainnya banyak varian. Ada shipping juga, ada apa juga gitu, karena kan ada orang yang belum tahu peran shipping itu apa, saya sediain gitu kan. Cuma makin kesini makin capek dalam artian maunya orang jadi aneh-aneh gitu kan. Waktu itu ada yang kerang bambu juga gitu, kita bisa sih sediain gitu. Cuma karena permintaan makin aneh-aneh, akhirnya saya cukup di 2 ini aja gitu ya, di 2 item untuk seafoodnya gitu, kepiting sama lobster, dan itu yang minimal 1 kilo isi 2, jadi ketahuan capeknya gitu kan. Nah, kemudian saya nambah lagi ke ayam kodok. Ayam kodok juga khusus senang kan, karena kita nggak jual itu. Nah, terus terang inovasi yang saya butuhkan itu adalah gimana caranya orang tahu saya bikin enak tanpa harus saya kasih free tester. Karena namanya ayam kodok tester lumayan juga kan Bu. Gitu. Padahal saya pesan minta pakai. Nah, jadi kalau tadi Ibu bilang, terus kenapa saya tanyakan yang coaching itu? Karena saya pernah proses coaching juga Bu. Nah, mentoknya itu di sesuatu yang saya nggak tahu gitu. Jadi kayak inovasi produk, udah sih udah inovasi gitu kan. Rasanya gue tambahin, bumbunya gue tambahin gitu kan, dari yang kepiting kelihatannya begitu saya bisa bikin jadi berkilau tuh bisa gitu loh. Cuman untuk orang tahu bahwa kepiting ini berkilau rasanya enak, mau nggak mau saya mesti ngasih tester kan, gitu. Atau enggak diskon nih gitu, cuma masa kepiting di diskon gitu kan, bukan kayak gimana gitu. Itu sih yang saya masih butuh tahunya. Oke, dari pemaparannya Pak Aryo, boleh saya di-share yang tadi Bapak sempat bilang. Berarti saya melihat itu apa betul itu menjadi kendala Bapak bahwa saya sudah kreatif. Menurut Bapak saya sudah kreatif. Udah pernah coaching kan tadi Bapak bilang? Ya kan saya udah kreatif. Justru saya mentoknya, tadi Bapak bilang, justru saya mentoknya karena saya nggak tahu tadi ya. Nah, boleh di-share Pak mentoknya itu yang Bapak nggak tahu? Jadi mentoknya itu, jadi waktu itu kan pakai proses kira-kira apalagi Pak yang bisa dilakukan gini-gini. Udah di WA, udah di status, udah di IG, udah di apa. Terus kira-kira biar bisa target market apalagi Pak gitu kan.
promo kali ya, gue bilang gitu kan, promo IG gitu. Nah, ternyata begitu promo IG, entah cakupannya terlalu luas kah atau tidak ngambil ya kan, promo IG itu ada yang jangkauannya berapa kilometer gitu kan, karena saya baru mulai masih coba yang kecil-kecil dulu gitu ya, yang jangkauannya nggak terlalu luas gitu. Nah tapi udah sebulanan pakai kayaknya nggak yang saya targetin tuh nggak kena gitu loh. Nah yang salah apakah di target barangnya atau di target area gitu. Nah kemudian ayo coba apalagi gitu kan, pakai jasa waktu itu jasa food blogger. Nah udah nih food blogger 5 gitu kan, wah lumayan tuh, jualan 3 bulan habis lah buat food blogger gitu kan. Nah ternyata food blogger ini juga nggak naik amat gitu loh. Kalau melihat followernya dia kan lumayan gitu kan, berharapnya dari follower dia itu oh ada yang nyangkut. Nah saya juga segmen itu, food bloggernya hampir semuanya berada di area Gading Serpong, Karawaci, Alam Sutra, SD gitu. Nah dari 5 food blogger itu yang pesen cuma 3 orang gitu ya, dari 5 food blogger yang follower yang banyak itu yang pesen cuma 3 orang, dan yang satu repeat memang sampai sekarang dengan beda-beda gitu. Nah cuma yang lainnya enggak. Nah maksudku kan ini kita udah spending lumayan nih di promo ini, nggak kena, kira-kira apa lagi gitu. Nah sesuai dengan si coach ini dia bilang ya bapak coba lagi. Nah masalahnya saya udah mentok nih, nggak tahu ide apa lagi untuk promo gitu, untuk bisa di luar daerah saya marketnya gitu sih. Oke. Karena waktu kita tidak banyak ya, di sesi ini hanya sekedar Bapak Ibu juga mendapatkan pengalaman coaching. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 ya sama Bapak ya. Kita boleh tetapkan tujuan dulu Bapak Ibu ya. Ada 2 aja nih. Kalau saya lihat nih dari 5 yang tadi menyampaikan adalah kalau Ibu Vina sama Bu Tri dan Bu Melani ya. Bu Melani tadi menyebutkan zona nyaman. Berarti Ibu sebetulnya bisnisnya lagi baik-baik aja ya, boleh dibilang kan? Oh enggak juga. Jadi kalau boleh ditanya dalam artinya enggak mager gitu loh. Mager. Oh. Nah, Bapak Ibu, untuk kita bisa mengerucut, pertanyaannya bisa mengerucut ya. Permasalahan di sini kan banyak, ya kan? Boleh nggak kita sama-sama tetapkan ya apa yang kita mau diskusikan tujuannya, misalnya menaikkan omset, atau metode penjualan ya yang kita mau bahas gitu ya. Saya ada masalah mau naikin omset gitu ya. Kalau tadi Bapak cerita agak mirip-mirip sama branding, permasalahannya di branding ya kan, sehingga Bapak tuh udah oke sebenarnya, cuman gara-gara ditiru tadi ya, sehingga brandingnya Bapak mungkin maksudnya Bapak bukan jadi jelek, tapi mungkin jadi kurang terdengar ya, agak kesalip gitu kan, benar nggak Pak? Enggak, gimana? Salah nih. Gimana Pak? Pada saat produk saya itu tinggi, banyak orang terkait, bahkan sampah saya pun ditelisik apa di analisa seperti itu. Nah, akhirnya dia mendapatkan mungkin bahan bakunya. Oke. Nah, karena nggak pernah ngejar apa yang saya buat itu, akhirnya dia menyimpang secara tidak etis. Itu saya dikatakan bahwa produk saya itu menggunakan produk yang tidak halal. Akhirnya dan pelanggan saya itu menuntut begitu. Halalkan gitu. Nah, menurut halal itu kan sekarang waktu itu sulit gitu, harus temui dan sebagainya, apalagi bisnis saya itu kan bisnis kaki 5 gitu. Nah kalau dibuat seperti itu kan saya rasa prosesnya nggak cocok gitu. Nah akhirnya sejak puasa yang kemarin sampai hari ini omset saya memang benar-benar jatuh gitu. Nah walaupun saya sudah berusaha, sudah memblending dengan produk lain, misalnya kalau beli ini kamu dapat ini, atau beli ini dengan ini, dan yang baru sudah banyak sekali inovasi yang saya ciptakan, tapi tidak mendongkrak penjualan.
Oke. Berarti kalau boleh boleh dalam satu kalimat juga tujuan Bapak saat ini, Bapak ingin apa dengan bisnis model? Ya setidaknya mengembalikan pelanggan. Mengembalikan pelanggan. Kita satu fokus ya Pak, Bapak mengembalikan pelanggannya kan. Oke. Ibu maaf saya belum kenal dengan Ibu sendiri. Ibu dia dari Pangkal. Bisnisnya apa Ibu? Makanan juga. Oke, Bapak Ibu, boleh disepakati satu deh kalau karena ini udah jam 11 ya Bapak Adri ya. Apa yang Bapak Ibu ingin bahas? Pak Dede mungkin atau Pak maaf namanya Pak Jensen. Ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu ingin difokuskan? Satu pertanyaan dasar yang Bapak Ibu ingin fokuskan? Karena sebetulnya Bapak Ibu kita di sini temanya nggak apa-apa, ini berkembangnya memang agak sedikit meluas ya. Karena sebetulnya kreativitas inovasi yang kita harusnya bicarakan, tapi ini lebih ke kendala jadinya kan. Oke, kira-kira apa yang mau didiskusikan? Boleh? Satu dua mewakili. Pertanyaan kita mau mengerucut kemana? Karena dari kreativitas inovasi rasanya Bapak Ibu tadi menyampaikan bahwa saya sudah berkreativitas, saya sudah melakukan inovasi gitu kan. Nah ini kira-kira apa yang kita satu hal kita sepakati untuk kita bisa ambil dari kreativitas dan inovasi yang sudah kita lakukan, kita mau apa? Apakah kenaikan omset atau menjaga pelanggan atau apa? Kenaikan omset kan otomatis menjaga pelanggan. Iya, makanya maksudnya kita mau apa? Kenaikan omset, karena bisa berbeda tuh Pak. Walaupun ada kenaikan omset, lalu menjaga pelanggan, kita bisa eksplornya lebih ke arahnya mana supaya pembicaraan kita tidak terlalu melebar, waktu kita tidak banyak ya. Seperti apa? Apakah kenaikan omset ya? Oke, kenaikan omset ya, Bu Sri, Bu coba tadi. Oke, kenaikan. Setuju ya? Oke, kenaikan omset. Oke, saya boleh mulai dari Ibu Tia. Ibu Tia, kita sepakat ini soal kenaikan omsetnya, Ibu ya. Menurut Ibu ya saat ini seberapa ingin Ibu menaikkan konsep Ibu terkait konsep konsep Ibu mau seperti apa? Ini harus terbuka ya Bapak Ibu ya, nggak boleh malu-malu ya. Iya, nggak Ibu mau kita tetapkan dulu omsetnya mau seberapa yang mau dinaikkan, berapa persen atau boleh dalam bentuk angka ya, boleh seperti apa? Ya target. Target saya itu di bulan depan 30 juta. Ibu ingin target bulan depan 30 juta. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai target itu? Selain promo, dulu saya promo itu harus terus nggak bisa sekali aja promo sudah. Oke. Promo itu harus terus sangat kualitasnya. Terus QC harus ada, terus masuknya yang akan dijual. Oke, ya harus terus-menerus. Ya, mengapa Ibu berpikir bahwa promo itu harus terus-menerus? Seberapa itu berdampak? Karena kalau sekedar sekali promo, orang nggak kenal. Kalau kita melakukan promo terus-menerus, orang walaupun orang bosan ya, entah melalui angka ini. Oh, lihat sih ini pada melekat gitu di ingatan mereka. Oh, sih ini. Jadi selain promo itu kan bikin branding kita kan sih. Kalau saya kebetulan namanya si Apin. Oh, mie ayam. Kadang kan orang nggak tiap hari makan mie ayam. Pasti itu. Oh, itu ada tuh di si Apin. Dia pasti dari kita. Oke. Promo yang Ibu sudah lakukan sejauh ini promo apa? Kalau untuk saat ini saya masih klasik yang maksudnya masih by WA gitu ya. Untuk IG juga saya kurang sebenarnya. Promo grup sih, lebih ke promo grup. Tapi nanti memang
untuk meningkatkan itu saya lebih lagi di Facebook, Gojek, Grab, kalau semuanya saya masih terus saya akan terus karena selama ini saya lihat kok nggak ini ya, maksudnya kalau cuma sekedar sekilas itu melengkapi susah jadi orang-orang. Jadi saya pikir nggak bisa, kalau terus orang bosan deh, bener ya. Sudah puas kah Ibu hasilnya? Belum. Mengapa ya? Belum puas. Karena maksudnya ini kan sedang berjalan, jadi saya masih belum melihat ini sesuai target apa enggak gitu. Jadi saya masih belum terus menerapkan. Oke, Bapak Ibu yang lain sambil mendengarkan ya. Oke, masih terus menerus. Oke, tingkat kepuasan Ibu tuh puas menurut Ibu tuh seperti apa? Paling tidak sudah 70% deh target saya tercapai. 70% target tercapai. Saat ini sudah berapa persen? Baru 50%. Baru 50%, sedikit lagi dong Ibu ya. Oke, sedikit lagi. Kemudian berarti tinggal 20% lagi nih. 20% ini apa yang Ibu ingin lakukan? Promosi itu terus dapat dijalankan, tapi tetap juga saya akan ada sih coba inovasi yang lain juga. Dari menu. Oke. Orang nggak bosan gitu. Iya. Oke, berarti Ibu mengkombinasikan yang saya sampaikan, tadi Ibu sampaikan adalah Ibu merasa perlu untuk terus-menerus melakukan promosi, kemudian sambil melakukan inovasi menu ya. Oke, makasih Ibu Tia. Oke, Ibu, Pak, saya belum dengar suara Pak Jackson. Pak, bagaimana omset Bapak saat ini? Omset bisnisnya? Perusahaan saya masih bagus ya. Iya. Bidang IT. Oke. Project based, jadi kayaknya sih kendalanya harus memperkuat network. Karena project based, karena proyek di kementerian dan di korporat itu lagi mencari jalur Mencari network baru. Ya, network yang karena kalau melihat dari proyek dari bawah itu agak lebih lama ya. Kalau saya bisa kenal bisnis yang sih. Apa yang sudah terpikirkan oleh Bapak untuk menambah network itu? Yang terpikirkan oleh Bapak sudah ada? Kontak teman-teman lama atau akses lama, terus mulai cari dalam berbagai komunitas wisata. Oke, kontak teman-teman lama. Oke, selain kontak teman-teman lama ada lagi Pak? Nah, ikut komunitas ya. Komunitas. Oke, sudah ikut? Ya, sudah ada beberapa berjalan. Setelah Bapak mengikut komunitas itu, Bapak merasa ini komunitas yang tepat? Ya, dari pesan-pesan sih sudah mulai dapat satu yang Oke, berapa hasil yang Bapak harapkan dari komunitas ini? Maksudnya dari Iya. Kalau target saya sih tahun ini kalau bisa ada 5 pan atau 5 proyek yang bisa di-create. Oke, 5 target Bapak 5 proyek. Oke, dalam konteks untuk menaikkan omset berarti kalau di bisnis Bapak lebih ke mendapatkan proyek ya Pak? Boleh begitu ya dibilang ya? Oke. Bapak tadi menyampaikan akan kontak ke kawan-kawan lama, kemudian masuk ke komunitas gitu. Apalagi yang terpikir oleh Bapak? Ya intinya saya desain satu solusi tertentu. Kan bidang IT ini kan orang banyak pemainnya. Saya create satu solusi yang mungkin yang lain itu tidak kepikir atau tidak sekomprehensif itu, atau intinya solusinya tuh
kita usahakan tidak bisa ditiru orang atau tidak terpikir nama orang. Nah itu lagi didesain. Itu yang dimatangin terus. Kapan rencananya desain baru Bapak akan coba lakukan? Itu udah dicoba ditawarkan sebelumnya. Oke, sudah coba ditawarkan. Sudah ada hasilnya Pak? Nah ini baru presentasi kemarin ada 1-2. Baru presentasi. Iya. Oke. Dari sedemikian banyak aksi yang sudah Bapak lakukan ya, tadi kontak teman lama, kemudian network, kemudian Bapak juga sambil mengeluarkan inovasi baru berupa aplikasi yang bisa nggak ditiru gitu ya Pak. Mana yang lebih menghasilkan untuk Bapak? Sekarang sih kalau yang proyek yang saya bayangkan itu belum ya, tapi yang kecil-kecilnya sih dapat juga, tapi bukan itu ekspektasinya di sana. Kalau bisa yang proyek yang kita lihat itu yang bisa yang didapatkan. Proyek, mohon maaf bagaimana? Jadi misalnya satu idenya misalnya yang mau saya create misalnya sistem kota terpadu, tapi kombinasi antara IT dengan ada metode kami kerjasama dengan Amsterdam untuk pembangunan kota berkelanjutan. Nah itu mungkin pemain masih banyak, tapi kalau kami ada kombinasi. Nah tapi itu based on project. Jadi project itu memang udah stepnya agak kebetulan. Dari itu baru kami mulai. Baru, berarti yang menjadi katakan targetnya Bapak adalah untuk menaikkan omset melalui proyek yang ini ya Pak, proyek ini. Rencananya kapan Bapak mau launch? Kan sekarang lagi berjalan Bapak ini. Rencananya kapan itu Bapak ingin sudah ada? Karena itu proyek utama Bapak kan tadi bilangnya yang akan menjadi sumber omset Bapak. Rencananya kapan? Sebenarnya sampai akhir tahun ini ya targetnya ada 5 proyek. Seperti tadi mungkin di 5 kota atau di 5 tempat. Oke, proyek itu sudah dari aplikasi itu tadi ya? Iya. Mengimplementasikan aplikasi. Oke, 5 itu ya. Oke. Berapa target omset yang naik dari proyek ini? Pada satu proyek itu kita tawarin biasanya sistem kota terpadu sekitar 5M. Jadi 5 kali ya, ini integral design sama dengan sistem IT. Oke Pak, terima kasih. Bu Nita, saya belum dengar Ibu. Ibu bisnisnya apa Bu Nita? Saya di frozen food. Oke. Gimana? Waktu itu kan waktu kita pertama kali bertemu, kasus saya adalah untuk educate customer. Educate customer itu karena frozen food dianggap oleh lingkungan saya yang di pasar di Kebagusan itu bisa dibilang kualitasnya nggak baik. Tapi kan kita harus mengeducate customer. Kalau ayam di tukang sayur itu suhunya tidak baik, karena dia harusnya suhunya misalnya nggak boleh kurang dari 10 derajat Celcius, tapi di tukang sayur kan tidak, gitu. Ikan, ayam, daging, kalau di frozen dari si nelayan, misalnya si ikan, nelayan, begitu di nelayan udah di frozen, ke tempat saya dari tukang dari nelayan masuk ke pasar ikan yang masih di frozen, saya beli dari sana langsung tetap dalam kondisi frozen, suhunya terjaga lah. Cuma kan enggak, saya masih belum sampai sekarang ini saya masih belum bisa memberikan tadinya pikiran flyer bahwa ini loh kalau di tukang sayur ini bahayanya gini, kalau di frozen penjual frozen itu suhu terjaga, kualitas pasti sama dan sebagainya. Tapi kan saya mematikan
tukang sayur yang ada di depan rumah saya. Iya. Konteksnya gitu kan. Iya. Nah, ini yang saya belum berani untuk membuatnya. Akhirnya saya kepikiran lanjutannya adalah saya buat rexball. Rexball itu yang biasanya beef yang ini itu apa gitu ya. Saya buat ayam bumbu Bali. Gitu. Dari ayam, saya punya proyek adalah ayam nanas yang jarang mungkin apa itu ayam nanas gitu kan, ayam yang dikasih makan nanas. Sebenarnya kurang lebih begitu. Nah itu yang kita buat ayam nanas itu sebenarnya ayam negeri tapi dikasih makan yang sedikit veggie gitu ya. Ya, gitu. Jadi dia tidak disuntik dan sebagainya, membuat ayam itu seperti ayam kampung gitu. Jadi akhirnya saya buat itu jalan untuk bentuk rice bowl-nya. Tapi saat ini dengan kondisi ternyata pandemi selesai, ya saya harus dihadapkan kembali dengan pekerjaan. Akhirnya itu yang kendala saya. Ternyata adalah pekerjaan ibu. Tidak ada yang bisa mengelola itu. Oke, Ibu terima kasih ya. Ini Ibu sudah memaparkan kendala. Ibu berarti ikut program yang sebelumnya ya? Sebelumnya, saya harus ikut berikutnya dan sekarang. Oke, Ibu, hari ini tadi kita sepakati Ibu, kalau boleh Ibu paparkan kalau terkait dengan boleh disamakan, maksudnya boleh kombinasikan dengan misalnya kendala Ibu yang tadi Ibu sampaikan terkait kendala Ibu, apakah terpengaruh omset Ibu? Kalau omset saya atas kendala saya itu berarti effort saya saja yang saya harus menjelaskan kepada konsumen yang datang. Jadi saya nggak bisa istilahnya secara mass saya harus memberitahu bahwa frozen yang saya jual itu lebih baik daripada tukang sayur, kurang lebih begitu kan. Ya, itu ternyata bisa omset pasti naik karena ternyata iya ya, ya misalnya daging pas dia nyoba sama daging tukang sayur kok jadi hitam, tapi kalau beli di tempat Mita itu kok tetap warnanya tidak hitam tapi benar coklat yang lebih baik lah ya. Dia akan kembali repeat order. Oke. Cuma kan ini kita kasih inovasi lagi kok, kalau ini ternyata effortnya banyak ya. Karena orang yang datang kita mau nggak berbuat gitu kan. Nah itu yang jadi satu kendala. Akhirnya penjelasan saya sama penjelasan saya punya 2 orang yang nungguin belum tentu sama. Dan orang belum tentu yakin gitu. Tapi itu menjadi saya bilang effort saya untuk begitu banyak. Nah, dengan adanya rice bowl mereka merasakan apa yang hasil si frozen food jadi makanan gitu kan. Itu aja sih yang saya harus ini kendalanya. Ya omset pasti naik dengan adanya variasi yang berbeda. 2 produk antara rice sama makanan. Berarti Ibu belum ada terlalu berkendala dari segi omset ya Bu, boleh dibilangnya? Iya. Oke, puji Tuhan ya Bu. Ini terus-terang berarti sejak ini. Oke, apa yang bisa dilakukan Ibu? Ketika Ibu omset kan kita sepakati namanya bisnis ya, omset harus terjaga dan harus meningkat begitu ya. Kalau dalam konteks yang Ibu alami saat ini gitu kan, bagaimana Ibu berupaya untuk tetap menjaga omset Ibu stabil atau bahkan meningkat? Mungkin karena saya belum main di media sosial, baru dari mulut ke mulut, ya, dari teman ke teman, itu boleh dibilang bagi saya yang cuma mengisi waktu luang ya itu sangat berarti. Gitu karena ternyata satu keluarga 5 pesanan, besoknya 2 keluarga bisa 15 pesanan gitu kan begitu, dan itu membuat ya saya cukup happy dengan kondisi sekarang
bisa di atas 50%. Ya, kalau saya mau ngaji mungkin bisa lebih dari itu. Oke. Apakah Ibu sudah merasa perlu untuk melakukan lagi lebih dalam hal tadi untuk menjaga omset, meningkatkan? Kalau bilang saya sudah merasa senang. Apakah Ibu sudah puas dengan kondisi Ibu sekarang? Puas enggak, ya, tapi kendalanya adalah waktu yang saya harus sisakan. Karena sekarang kantor sudah masuk, ya kan kita nggak bisa sambil kerja. Dulu kan bisa kerja sambil masak, sekarang nggak bisa. Gitu. Apakah itu mengganggu? Tadi Ibu bilang tidak mengganggu omset sebetulnya ya, karena Ibu sudah melakukan solusinya adalah Ibu ke menu ya, langsung. Tapi Ibu masih tetap merasa perlu mengedukasi. Iya. Oke. Bu, karena kita lagi bicara omset, maka saya parkir dulu yang ini ya. Oke, terima kasih. Pak Melix, boleh? Terkait dengan omset, kalau di Bapak mungkin lebih ke revenue ya? Mungkin ya, atau apa Pak? Kalau di bisnis Bapak? Iya, kalau omset sebenarnya kalau target itu sebenarnya lebih kepada profit, karena persaingan outsourcing sekarang dengan pertumbuhan yang begitu mudah dan tingkat kesulitan yang semakin kecil ya, baik dari institusi. Kalau misalnya kita juga melakukan pengembangan terhadap outsourcing itu sendiri, saya dulu awalnya adalah hanya di Satpam dari 2000, terus pengembangan akhirnya ke seluruh jasa outsourcing. Saya buka klinik, saya buka office boy, driver, admin dan lain sebagainya, hotel. Tapi ternyata lama-kelamaan sudah tidak, itu bukan menjadi solusi lagi, karena seluruh persaingan di situ adalah, kalau boleh saya bilang, persaingan yang tidak sehat, karena harganya itu benar-benar banding-bandingkan, sehingga akan terjadi satu kenakalan di lapangan, orang terjadi pendapatan gaji dan lain sebagainya. Lalu banyaknya newcomers itu, kalau pendatang baru kan biasanya mengibarkan bendera dulu. Masalah untung nanti lah. Kalau di institusi yang besar itu, keuntungan itu bukan hanya di kuliah mengenai Naksapom, tapi di proyek outsourcing itu ada namanya Naksapom fee. Jadi hanya 1, berapa persen dia punya untung. Sementara konsentrasi bunga aja untuk kalangan sudah berapa? Minimal 1% kita ngambil yang bikinnya. Kalau bisa kita, kalau saya itu jadi itu sampai 2%. Makanya kalau untuk menaikkan harga itu bukan merupakan visi saya pada saat ini. Namun kalau untuk menaikkan profit itu juga bukan merupakan pilihan utama, tapi masih menjadi satu usaha yang tetap saya lakukan. Dan jadi saya coba ngobrol dengan punya saya, ya kemungkinan adalah saya ingin memperluas di pekerjaan lain yang dimana ada networknya dengan jasa outsourcing yang saya lakukan selama ini. Paling itu sih. Contoh mungkin bahkan mungkin juga bisa di jasa. Contoh misalnya sampai dengan makanan yang franchise kan seperti itu. Kalau misalnya di Polri itu kan biasanya selalu pelanggaran, contoh mulai Dapur Solo biasanya. Dan apakah bikin franchise seperti itu atau 50 TNI biasanya dia makanan-makanan yang lain atau mungkin dengan laundry dan lain sebagainya. Jadi menaikkan omset itu saya memang perlu, tapi dengan jasa outsourcing kelihatannya ini sangat sudah tidak mungkin. Jadi saya mau memperlebar saya itu dengan pekerjaannya
lain di luar outsourcing dengan menggunakan trik network saya itu sendiri di outsourcing sehingga omset itu tetap bertambah. Jadi target saya sih sebenarnya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan healing mungkin kan seperti itu. Tapi yang paling ini kan sebagai kebutuhan utama anak-anak sekolah dan sebagainya. Itulah yang menjadi kebutuhan saya. Jadi yang saya bisa jawab bahwa pertumbuhan offset saya perlu, tapi saya tidak berputar hanya ke outsourcing. Saya sedang mencari sekarang satu perluasan di luar outsourcing untuk Berarti yang terpikir oleh Pak Felix adalah saat ini untuk menaikkan profit adalah diversifikasi usaha ya Pak? Ya, diversifikasi usaha. Oke. Pak, mungkin saya belum, Ibu yang Pak Dwi ya yang belum ditanya nih. Pak Dwi, terima kasih ya Pak Felix ya. Oke, Pak Dwi, kira-kira apa kalau dari Bapak terkait bisnis Bapak? Apa ya? Ya, agen ekspedisi. Agen outreach, ya. Oke. Apa yang terpikir untuk meningkatkan profit atau omset atau balasannya bisnis Bapak apa? Profit mungkin ya? Menyediakan backup mengambil customer jemput bola. Ya. Nah, cuma memang masalahnya kalau ada pegawai yang dimakan itu, seperti saya standby di tempat. Nah itu terkait itu sebenarnya menghasilkan apa? Artinya perlu ada cost tambah, tapi costnya ini mungkin tidak sebanding dengan omset yang akan kita peroleh gitu. Ya jadi cuman maju mundur itu terlalu enggak. Yang menjadi keraguan Bapak berarti antara saya coba menyimpulkan ya Pak, antara aksi yang Bapak mau lakukan ya mungkin buat Bapak apakah masih berisiko gitu ya karena akan menggerus justru omset Bapak begitu ya. Oke. Apa sudah Bapak lakukan untuk bisa minimalisir atau setidaknya meningkatkan kepercayaan diri Bapak untuk melangkah? Belum sih, banyak ada beberapa alternatif lain. Apa itu masih belum berpikir juga. Sebenarnya secara kompetitif kan memang kuda-kuda ini kan sekarang banyak yang sangat gitu ya dan sangat kompetitif gitu. Tapi pas ada kan wacana ya itu memang relatif paling murah sebenarnya dari segi biaya berbagai lain. Jadi sebenarnya itu itu kelebihan juga dan istilahnya juga secara profit juga paling kecil gitu dibanding yang lain gitu. Jadi apa namanya ini jadi menunjukkan kita kalau bicara menambah omset berarti kan mengembangkan SDM, menambah orang kalau punya memperluas jangkauan gitu juga jadi menunjukkan si costnya gitu. Jadi antara cost dan returnnya dia jadi itu yang menimbulkan peraturan. Oke. Menurut Bapak pilihannya selain menambah orang ada lagi kan pilihan lain? Secara kita kan udah naruh lokasi kita di itu, ketika kita searching ada makanan diukur sebenarnya kita kan beberapa customer kita tahunya dari Facebook juga mereka dari situ kan karena lokasi kita juga nggak pas pinggir jalan raya cuma ada gitu. Nah artinya secara internal kan sebenarnya sudah berjalan gitu customer tahu gitu. Cuma memang apa yang itu mencari customer yang request itu mereka entah itu mereka punya bisnis awal atau apa gitu ya kan bisa rutin setiap hari menggunakan jasa kita ini yang mungkin masih kita mencari customer yang sekitar kita juga ini jadi pemikiran pelanggan tetap lah gitu ya. Oke. Apa yang sudah dilakukan Pak? Kan Bapak sudah tahu nih tadi ya, ini harus cari yang preferred customer nih, memang menjadi pelanggan tetap.
Apa yang bisa dilakukan menurut Bapak? Ya, kami juga ada grup itu dengan agen-agen lain gitu ya. Beberapa yang mereka itu apa namanya cukup besar, misalnya itu memang di daerah yang itu strategis lah, artinya di sekitar itu masih ada toko-toko atau daerah industri itu sebenarnya punya tempat yang omset besar. Nah, kami yang di Cibubur ini memang saya juga belum nanya mana-mana yang sebenarnya memang itu sih mencari target atau tanaman baru gitu ya yang mereka beromset besar atau bisa online gitu sehingga kita bisa terkait dengan kita karena istilahnya juga secara kompetisi tadi banyak dan termasuk juga customer mereka itu kan bisa sekarang share Tokopedia atau itu mereka bisa milih dengan mana gitu kan yang menjadi pertimbangan. Ini juga jadi belum harus ke situ untuk mencarinya itu belum dilakukan. Oke, belum dilakukan berarti Bapak saat ini lebih fokus kemana Pak untuk bisa meningkatkan profitnya Bapak? Akan difokuskan kemana? Maintain customer yang ada sih paling. Maintain customer yang ada. Oke. Pak Dwi sama Bu Melani, Pak maaf bisnisnya apa? Iya, kami Pak Sutri. Jadi dulu memang awalnya Aku salah jadi tanya duduk. Kayaknya kalau dari posisi duduk sih Pak Sutri, takutnya salah. Mendukung kita ada toko online. Jadi awalnya memang sangat bagus. Jadi apa namanya pengiriman itu kita langsung pakai agen kami buat sendiri gitu loh. Tapi seiring dengan menurunnya omset baju online juga akhirnya berdampak juga dengan Oke, makasih. Satu lagi saya mau nanya sebelum saya mau minta Bapak Ibu menetapkan aksi. Ya, oke Bu An, boleh ya Pak? Waktunya agak boleh izin ya Bapak Ibu ya agak sedikit panjang. Bu Ana, oke, terkait profit nih dari bisnis Ibu atau omset misalnya ya. Omset menghasilkan profit sih ya Ibu ya. Nah Ibu apa dulu mau omset atau profit bahasanya kalau di bisnis Ibu apa Bu tadi maaf saya lupa. Sebenarnya kalau saya itu baru mulai baru mulai bisnis. Oke, bisnisnya apa Ibu? Jalan. Oh baru masih ibaratnya ada komunikasi. Oke, dari mulut ke mulut ya. Oke. Jadi itu besar karena aku juga orangnya mut-mutan. Usahanya apa Bu? Bikin kue. Bikin kue. Oke. Kue apa mungkin biar sekalian kan lagi baru mulai. Kue apa Bu Ana? Iya. Mungkin dulu dan Oke. Oke. Jadi kadang saya bukan ngasih iklan dong, tapi aku udah pernah coba. Terus kamu lagi mood nggak? Jadi nanyanya lagi mood atau enggak gitu ya? Makanya saya nggak berani bilang udah bisnis ini ya, hanya karena hobinya. Oke, nggak apa-apa Ibu. Nah, apakah Ibu akan berniat dari hobi ini Ibu mau menjadikan sebagai upaya apa usaha Ibu atau bagaimana? Rencananya begitu. Menurut saya itu kadang-kadang kalau udah keribat sama anak, udah dia keribat hilang. Kadang-kadang jadi kita kan memilih antara merupakan anak dulu atau kerja kita. Sementara sebagai ibu rumah tangga pesan suami adalah anak udah diurus belum, seperti itu kan. Jadi kadang-kadang kamu saya namanya kerja pas dia terlalu bersalah juga. Oke. Nah itu juga jadi merubah menurut saya juga kadang-kadang jadi marah. Belum itu juga nggak mengharuskan saya punya uang sendiri kayak gitu kan. Nah, jadi itulah mungkin jelek itu harusnya nggak gitu. Makanya aku ikut ke sini biar memotivasi saya itu lebih semangat lagi. Oke, iya. Oke, ayo kita kasih semangat Bu Ana. Loh, kalau ada mood yang nggak enak coba dihilangin dulu. Oke, Bapak Ibu,
Satu pertanyaan untuk Bapak Ibu ya sebelum kita tutup sesinya. Memang Bapak Ibu mohon maaf kalau banyak hal belum bisa terrepresentasikan di sini ya, kebutuhan atau ekspektasi Bapak Ibu, karena mungkin ini jatuhnya lebih ke pengenalan coachingnya dulu ya, seperti apa itu coaching ya, kemudian terkait inovasi dan kreativitas. Kalau saya dengar dari Bapak Ibu sudah ada melakukan justru ya inovasi, kreativitas, apakah melalui promosi, apakah melalui diversifikasi usaha ya, jenis PE yang baru tadi dari Bu Tri, jenis menu yang baru dari Bu Nita gitu ya, juga Bu Vina tadi juga mau item-item baru, artinya menu-menu baru gitu ya. Oke Bapak Ibu, sebagaimana halnya dalam sisi proses coaching ya, dari apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan ya saat ini, kemudian tadi kita sepakat omsetnya kita menaikin, profit mau semakin banyak. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, dalam waktu dekat rencana aksi apa yang Bapak Ibu akan lakukan yang terpikir? Bu Vina dulu ya, kita lagi ngadep-ngadepan soalnya Bu. Rencana aksi apa? Tadi kan memang Ibu mau, sudah jelas ya tujuannya kalau Bu Vina nambah item ya kan, nambah item. Oke, untuk menambah item, langkah apa yang Ibu mau lakukan dan target waktunya? Kebetulan tuh yang udah dilakukan sementara ini ya dari Januari itu saya memang nambah item, tetapi jauh dari bunyi gitu. Karena kan bunyi itu sifatnya tuh apa ya, period itu maksudnya gini, kayak kasih ide ke orang. Iya, ada bukan dari yang bukan dari gitu. Tapi akhirnya saya melakukan satu program itu yang saya rasa tuh kayaknya ini pas dan bahkan saya bisa sebar itu kemana-mana. Jadi bikin infus water dan monet gitu. Dan itu dari Februari kemarin kita launching itu sukses banget. Justru responnya tuh luar biasa, di luar dugaan saya sendiri malah gitu. Sama yang satu lagi tuh kerupuk. Jadi saya sekarang masuk di kerupuk. Ada satu kerupuk yang kita punya, namanya kerupuk kedelai, itu gak ada di mana. Karena kebetulan teman itu impor langsung dari luar, hanya dia menggunakan kedelai yang pecah-pecah. Jadi yang utuh dia masukin ke kliennya mereka memang yang mereka request gitu. Nah yang pecah-pecah itu diolah lalu masukin ke saya dan saya olah jadi kerupuk, dan itu juga luar biasa responnya. Jadi saya lagi ini kalau kita mau ganti ya mau kita jadi bukan jualan kulit. Karena itu memang luar biasa, itu bikin saya jadi cara ini yang sudah dilakukan itu kan yang lainnya jualannya harganya lumayan tuh. Nah ini kita udah dimsum ayam babi sama babi kecap. Nah terus yang lagi sedang mau didalemin itu sambal. Jadi kebetulan kan aku juga bikin ayam tulang lunak, cuma belum nemu sambelnya. Nah kemarin malah istri sempat ngomong kenapa nggak tulang lunaknya jual sendiri, sambelnya jual sendiri gitu. Jadi kalau orang yang cuma pengen sambel ya bisa, pengen tulang lunak sama sambel juga bisa. Nah sambelnya resepnya sebetulnya udah ada dari mama, cuma namanya orang tua kalau ngajarin kan gimana gitu kan. Nah, ini berapa gram mah? Pokoknya ini sejumput. Jumputnya mama sama jumput saya kan beda ya. Jumputnya mama segini, saya segenggam gitu kan. Sampai sekarang udah beberapa kali nyoba gagal memang ya, korban mertua sih yang selalu ngabisin sambal memang gitu kan. Karena istri lagi nyusuin kan, jadi nggak bisa banyak-banyak makan sambal. Nah itu yang pertama. Itu yang kedua mau coba nyari varian lobster dari tempat lain sih, karena memang 3 langganan saya harganya juga udah lumayan karena memang ukurannya gede gitu kan, lobster laut. Cuman kesulitannya untuk lobster tawar sampai saat ini belum nemu. Untuk penyelesaiannya kenapa? Karena yang punya lobster tawar juga dikit. Gitu. Jadi apakah tetap bertahan nyari peluang lobster tawar atau nunggu tiba-tiba panen laut itu, cuman kan ya naik turun. Nah ini masih belum tahu planningnya seperti apa gitu sih. Oke, berarti kalau saya boleh sampaikan ya Pak,
Bapak dalam waktu dekat akan menambah variasi lagi berarti ya, mengeluarkan produk baru ya, Ya, produk sambal baru. ya, gitu Iya, ya. betul. Kemudian juga Bapak mencari resources baru Ya. untuk si lobster ini, Betul. gitu ya. Kapan itu Pak rencananya? Kemarin udah menghubungi 3, cuman katanya anak buahnya masih lebaran, jadi belum itu. Nah, terus minggu depan udah ada target lagi, cuman lokasinya lagi coba digali lebih aman naik kapal. Soalnya kalau lobster hidup itu kan kena goncangan-goncangan dikit, tahu-tahu dia kolaps gitu kan. Nah, mending sebetulnya memang lebih mending lobster frozen gitu. Cuman memang kadang lobster frozen itu kalau untuk yang benar-benar pengen makan seafood dia kan mau pakai bumbu. Nah itu kerasa banget beda antara lobster frozen sama fresh gitu. Cuma kalau fresh ya itu tadi, kalau perjalanan Serang Gading Serpong ya lumayan ya, kalau pakai motor ya. Kalau nyampe hidup, kalau nyampe mati malah bangkrut saya. Terima kasih. Semoga penemuan barunya bisa terwujud dalam waktu dekat ya Pak. Siap di order Pak. Oke, makasih Pak Aryo. Boleh satu lagi Pak Mul, saya mau dengar Pak Mul nih. Pak, memang saya dengar Bapak ada permasalahan ya dari segi tadi apa? Branding, detail, cukup complicated sih ya Pak ya, memang ya bisa saya rasakan juga sih yang Bapak alami. Namun Pak kan kita terus harus berinovasi, hidup masih harus jalan, bisnis jangan dong Pak sudah mulai ya. Terpikirkan oleh Bapak apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk menjaga profitnya Bapak, bisnisnya Bapak tetap berlangsung? Ya, dalam waktu dekat ini hanya ada satu, yaitu relokasi. Oke. Karena branding saya selain itu sudah ada indikasi yang bukan salah, artinya informasi yang diterima oleh masyarakat sekitar atau pelanggan ya. Itu sudah menurut saya itu terkontaminasi dengan B2. Oke. Apalagi saya orang Kristen gitu. Nah itu melekat karena sebagai waktu baru-barunya produk itu di pinggir jalan laku keras, tetangga saya banyak banget yang beli. Nah setelah tahu yang membuat itu Mulyono orang Kristen yang punya anjing turun. Lengkap. Nah tidak puas dengan itu, produk saya katanya pakai karena enak mungkin pakai daging babi. Minyak sama enak kan? Terus terang saya mempertahankan itu karena ya seperti itu, akhirnya saya harus relokasi. Oke, berarti dalam waktu dekat Bapak berpikir untuk relokasi. Semangat ya Pak, pasti ada jalan. Oke, teman-teman, mau cek Bapak Ibu ini sudah hampir setengah 12. Saya kembalikan ke Pak Adi, moderator. Setengah satu, ya benar. Semangat. Itu salah, jangan lupa ada 6 buku ya Pak Andri. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bu Grace. Kita beri aplaus untuk Bu Grace. Dan terima kasih Bu sudah boleh berbagi bersama kami, belajar bersama. Tadi kalau ditanya omset, saya mungkin minta anak saya ke Ibu nanti ya. Jadi anak saya kelas 5 SD di BPK Penabur, kemudian tiba-tiba kemarin datang ke saya mengatakan begini, Adit dapat order nih dari teman. Saya kan kaget ya, order apa nih? Pembuatan pedang dari kertas dan dibayar oleh mereka 10.000 seperti itu. Jadi itu mungkin bercanda aja. Jadi mungkin yang itu tadi, kreativitas ternyata dinilai sangat tinggi saat ini. Jadi ada anak-anak yang tidak bisa melakukan itu, ada yang bisa, dan itu ternyata dihargai. Jadi selamat belajar bersama Bapak Ibu semua, selamat menemukan ide kreatif.
selamat menemukan potensi yang terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Saya berdoa dan kita semua berdoa bahwa Bapak Ibu pasti akan menemukan jalannya. Mari jadi pelaku, bukan menjadi pemimpin. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam. Saya coba karena tadi saya mau membagikan kepada yang aktif, tapi ternyata karena aktif semuanya. Iya, semua aktif. Nanti saya memberikan ke satu yang katanya saya kan juga aktif banget. Jadi saya ingin mencoba. Ya, saya mencoba. Iya, saya coba ada 6 yang pertama. Ya, kita coba putarkan. Ibu. Maju. Kita putar lagi. Maju. Boleh juga. Bu Lina, silakan Bu. Minta tolong didokumentasikan teman-teman. Bentar dulu, didokumentasikan silakan. Ya, nggak apa-apa kemudian. Betul Bu, sudah betul. Ya, kemudian berikut lagi. Ya, silakan. Masih berapa ya? Ada 3 lagi. Bu Emi. Ya, silakan. Oke. Kemudian Pak Jackson, masih ada 1 ya? 2 ya? Masih 1 lagi ya? Ya, 1 lagi berarti ya? 1 lagi ya? 1 lagi. 1 lagi Bapak Ibu. Oke. Iya, saya ikutan. Pak Dede, tapi cocok buat Pak Dede mengokohkan. Saya Terima kasih. Beliau ini pelakunya kita pemimpinnya. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kebersamaan. Saya kembalikan kepada yang punya acara dan tuan rumah pada saat ini, Pak Wisnu, saya persilakan. Sudah selesai. Terima kasih ya, teman-teman gimana semuanya? Kita kasih aplaus sekali lagi. Ini mungkin teman-teman baru tahu kalau yang hadir di sini kita sudah adakan di tahun lalu ya. Ada yang pernah ikut ya selain kita di sini? Oh, Ibu pernah ikut ya. Oke, saya ini mau tanya langsung nih. Waktunya cukup nggak tadi? Kurang. Ya, ini saya nggak mungkin karena buka sendirian ya. Kalau yang lalu kan berdua ya. Nah, seandainya nanti Klasis ingin memasukkan program ini lagi, apakah Bapak Ibu bersedia hadir lagi? Ya. Kalau tadi saya dengar ceritanya kan ada